teman-teman, apa kabar nih? Udah lama aku nggak buat video dan kali ini aku buat video lagi. Hari ini kita akan bahas yang spesial, yaitu tentang karakteristik. Simpelnya adalah yaitu apakah teman-teman itu seorang introvert ataupun ekstrovert. Namun untuk di video kali ini aku akan buat video terkait dengan ekstrovert. Pertama adalah aku akan jelaskan dulu apa sih itu ekstrovert, dan aku nanti akan bahas tentang plus dan minusnya seorang ekstrovert dan juga tips-tips yang terkait dengan minusnya seorang ekstrovert, dan aku nanti akan bahas di sini. Oke, yang pertama yang aku bahas adalah apa sih itu ekstrovert. Mungkin teman-teman banyak di sini yang bertanya-tanya, aku itu seorang introvert kah atau ekstrovert? Oke. Ekstrovert itu adalah bisa dikatakan orang yang sangat pede. Artinya ketika dia berada di suatu panggung, suatu acara, dia senang bertemu dengan orang banyak. Atau bisa dibilang orang yang suka dengan keramaian. Nah, buat teman-teman yang ekstrovert ini, mereka suka diberi kesempatan, diberi peluang untuk ngomong. Simpelnya seperti ini. Apabila kita ada di sebuah forum, di sebuah presentasi, apabila ada suatu pertanyaan yang mengajukan, siapa nih yang mau bertanya duluan? Nah, pastinya orang-orang ekstrovert ini akan dengan antusias menyodorkan dirinya untuk bertanya. Gue yang bertanya. Walaupun sebenarnya mereka belum tentu menguasai materi tersebut, tapi bisa dibilang mereka itu punya nyali yang kuat dan berani. Jadi ya teman-teman, ada yang bilang ekstrovert itu lebih pandai berbicara, khususnya public speaking, dibandingkan introvert. Namun perkataan itu salah besar, karena kita pun yang seorang introvert bisa menjadi pembicara yang hebat. Nah, apa sih plus dan minusnya seorang ekstrovert? Tentu teman-teman juga banyak yang tahu. Kita mulai dari yang plusnya dulu ya. Nah, seorang yang memiliki karakteristik ekstrovert itu adalah seseorang yang paling berani. Artinya mereka itu nggak punya rasa grogi, nggak punya rasa nervous. Mereka sangat percaya akan dirinya sendiri. Tapi mereka ini juga memiliki minusnya. Nah, biasanya orang-orang yang ekstrovert itu mereka bertindak dulu baru berpikir. Artinya ketika mereka disuruh bertanya, mereka akan bertanya dulu. Walaupun sebenarnya mereka itu nggak menguasai materinya. Mereka akan lebih antusias dulu untuk mengajukan dirinya ketimbang mereka menguasai materinya. Nah, plus yang kedua dari seorang ekstrovert ini, mereka itu sangat enjoy, sangat menikmati waktu-waktu waktu-waktu atau kebersamaan yang disekelilingi oleh banyak orang. Jadi ketika mereka di suatu acara yang banyak orang, yang di suatu acara yang audiensnya banyak, mereka lebih nyaman ketika mereka harus sendiri mengerjakan pekerjaan sendiri. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih apa itu kelebihan dari seorang ekstrovert. Tapi bukan berarti ekstrovert ini adalah orang-orang yang sempurna. Mereka juga memiliki kelemahan dan minusnya. Oke, kita akan bahas apa sih yang menjadi minusnya seorang ekstrovert. Yang pertama adalah mereka itu bertindak dulu baru mikir. Jadi bisa dibilang mereka itu orang yang terlalu sepele. Mereka belum yakin bisa, tapi mereka udah ngajuin diri dulu gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang seperti ini biasanya tidak terstruktur. Artinya, pertama mereka membahas apa, kedua bisa lompat bahas apa. Artinya kata-kata atau mereka ucapkan itu tidak terstruktur dengan baik. Nah, aku sudah bahas tadi yang pertama karakteristiknya. Aku udah bahas apa itu ekstrovert, aku udah bahas plus dan juga minusnya. Kita masuk ke tahap tips buat seorang ekstrovert. Tips yang pertama adalah supaya
para ekstrovert ini lebih maksimal lagi ketika disuruh menjadi pembicara. Pertama adalah riset dulu, apa nih yang mau dibahas. Aku tahu orang-orang yang ekstrovert itu orang-orang yang berani, orang-orang yang pede. Tapi tolong diriset dulu apa nih yang mau dibahas. Jangan sampai ketika kita sudah di forum, sudah di suatu acara, kita malah mempertunjukkan kelemahan kita yang kita tidak tahu apa mau bahas apa selanjutnya. Nah, alangkah baiknya ketika kita diberi kesempatan, kita ambil kesempatan itu dan kita pertunjukkan yang terbaik dari kita. Jadi kita riset dulu nih, contohnya kita mau bahas apa, terus selanjutnya kita akan bilang apa gitu. Tips yang kedua, karena yang ekstrovert ini tadi seperti yang aku bilang kelemahannya atau minusnya itu tidak terstruktur dengan baik, bisa ngomong ini terus lanjut kemari, nggak ada gitu yang saling berkaitan. Tipsnya yang kedua adalah bawa catatan-catatan kecil atau notes. Jadi biasakan nih kalau misalnya kita membahas tentang apa, nah biasakan itu tulis-tulis dulu apa aja yang mau dibahas, setelah ini apalagi yang mau dibahas, selanjutnya ini apalagi. Jadi semuanya tidak ada yang ketinggalan, semuanya sudah disampaikan. Jangan sampai kita nyesal poin-poin penting yang seharusnya kita sampaikan malah tidak sampai ke audiens. Jadi buat teman-teman yang ekstrovert, pastikan memberikan informasi yang sudah diriset dulu, yang sudah akurat datanya. Demikian belajar bareng aku. Jangan lupa selalu happy dan enjoy, dan jangan lupa untuk like video aku. Semoga teman-teman dapat informasi yang penting dari sini. Dan semoga teman-teman juga enjoy dengan video aku. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye-bye.